Bab 540. Kamu pantas dihajar. Warrior yang menutup matanya perlahan, dengan tangan di belakangnya, seolah-olah dia adalah seorang Grandmaster, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan gadis muda itu? Orang tua berjubah Tao berkata, dia terjebak olehku di paviliun pusaka langit. Kita akan melepaskannya setelah kita pergi, jika tidak, dia mungkin curiga padamu. Pendekar suci Liu Yun, cepat buka segelku. Aku tinggal di sini 10.000 tahun lebih, aku benar-benar tidak tahan. Sudah lama aku tidak mencium udara segar. Mendengar ini, warrior yang menghela nafas lega, Irene An baik-baik saja. Dia mengerang dan berkata, aku baru saja bergabung dengan jiwa tubuh ini, ingatan aku sedikit rusak, dan aku lupa beberapa hal. Atau, ketika aku benar-benar pulih, aku baru membuka segel kamu. Wajah orang tua berjubah Tao masam dan berkata, pendekar suci Liu Yun, apakah kamu akan menyesalinya? Warrior yang berkata, kamu seharusnya mengerti bahwa meskipun jiwaku telah pulih sebagian besar, itu belum sembuh total. Aku merebut tubuh orang sebelumnya dengan paksa. Orang ini adalah ilmu pedang dengan tekad yang kuat. Oleh karena itu membuat jiwaku terluka dalam batas tertentu karena tingkat benturan, yang membuatku kehilangan sebagian ingatanku. Tentu saja, jika kamu tidak ingin menunggu, maka kamu memberitahuku cara membuka segelmu. Orang tua berjubah Tao melirik curiga pada warrior yang berkata, apakah kamu benar-benar memiliki masalah ingatan? Warrior yang membuka matanya dan melirik orang tua berjubah Tao acuh tak acuh, lalu berkata, jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka tunggu aku benar-benar pulih untuk membuka segel kamu. Yang berjalan perlahan menuju pintu. Sebenarnya, warrior yang masih sedikit khawatir, orang tua berjubah Tao ini adalah Master Alam Kaisar. Jika pihak lain meragukan dirinya, maka dia benar-benar mati di sini. Dia bisa membunuh alam bangsawan dengan kekuatan alam bangsawan, tapi dia tidak akan pernah bisa membunuh alam kaisar dengan kekuatan alam bangsawan. Kesenjangan antara alam bangsawan dan alam kaisar tidak bisa ditutup-tutupi. Melihat pendekar suci Liu Yun berbalik, orang tua berjubah Tao mengertakkan gigi dan menghilangkan keraguan di hatinya, dan berkata, pendekar suci Liu Yun, kamu menggunakan pecahan roh kamu yang tanpa ingatan untuk mengunci di tubuhku. Selama kamu mengambil kembali pecahan roh kamu, aku secara alami akan bebas. Mendengar ini, hati warrior yang tertegun dan berhenti, matanya sedikit terpejam. Setelah beberapa lama, warrior yang membuka matanya, dan sinar ekstasi melintas di matanya, karena dia benar-benar merasakan pecahan roh pada orang tua berjubah Tao. Tak lama kemudian warrior yang mengerti. Dia menelan jiwa pendekar suci Liu Yun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pendekar suci Liu Yun. Tentu saja, karena ingatan roh pendekar suci Liu Yun telah dihapus oleh gadis kecil, warrior yang tetaplah warrior yang. Oleh karena itu, warrior yang dapat merasakan pecahan roh pada orang tua berjubah Tao, dan juga dapat mengendalikannya, karena pecahan roh yang tidak memiliki ingatan itu telah menganggap warrior yang sebagai pendekar suci Liu Yun. Warrior yang berbalik dan menatap orang tua berjubah Tao, senyum terukir di sudut mulutnya, dan jiwanya tergerak. Orang tua berjubah Tao tiba-tiba memeluk kepalanya dan berteriak. 1/4 jam kemudian, orang tua berjubah Tao ambruk ke tanah, wajahnya penuh kesakitan. Dia menatap warrior yang dengan getir, dan berkata, pendekar suci Liu Yun, kamu pembohong yang tidak pegang janji, kamu telah memperbudakku selama lebih dari 10.000 tahun dan masih tidak mau melepaskanku. Saat itu, kamu bersumpah demi jiwamu,
tidakkah kamu takut dimusnahkan oleh surga? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah dibunuh oleh surga. Mendengar hal itu, pupil orang tua berjubah Tao mengecil, menatap warrior yang dengan ngeri, dan berkata, kamu bukan pendekar suci Liu Yun, kamu adalah kultivator pedang warrior yang... Itu benar. Warrior yang tersenyum, ini sangat tidak terduga, kan? Bagaimana mungkin, orang tua berjubah Tao menatap warrior yang dengan tidak percaya, dan berkata, bagaimana bisa pendekar suci Liu Yun gagal? Kamu hanya kultivator pedang alam bangsawan saja, bagaimana mungkin mampu menahan pendekar suci Liu Yun? Warrior yang berkata, ini bukan sesuatu yang harus kamu pedulikan. Yang harus kamu pedulikan sekarang adalah dirimu sendiri. Aku hanya mau tanya, apakah kamu ingin hidup atau mati? Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang dan membiarkan jiwa kamu meledak. Jika kamu ingin hidup, maka kamu harus memiliki kesadaran untuk hidup, dan kamu harus mengerti apa yang aku maksud. Kamu juga ingin memperbudakku. Orang tua berjubah Tao tersenyum sedih, dan berkata, selama lebih dari 10.000 tahun, aku telah diperbudak selama 10.000 tahun di tempat yang tidak terlihat matahari ini, dan sekarang masih diperbudak lagi. Tuhan, kamu tidak adil. Warrior yang berkata, jadi, apakah kamu ingin mati? Orang tua berjubah Tao menatap warrior yang dengan getir, dan berkata, aku mau mati, tapi aku katakan, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu dan gadis muda itu. Tahukah kamu di mana kamu sekarang? Kamu sekarang di tubuhku, mengerti? Haha. Kamu adalah gambar alam semesta, bukan? Kamu adalah roh senjata gambar alam semesta. Ekspresi warrior yang berubah, dia tidak menyangka bahwa orang tua di depannya ternyata adalah roh senjata gambar alam semesta. Tidak menyangka, kan? Orang tua berjubah Tao berkata dengan gila, jika kamu pendekar suci Liu Yun, tentu saja kamu tidak perlu takut dengan penghancuran diri aku, tetapi kamu tidak. Jika aku merusak diri sendiri, semua yang ada di dunia ini akan lenyap, kamu dan gadis kecil itu akan mati, haha. Warrior yang mengangguk dan berkata, tahukah kamu mengapa pendekar suci Liu Yun gagal? Kelopak mata orang tua berjubah Tao berkedut, kenapa? Dia sangat bingung. Pendekar suci Liu Yun juga pendekar suci, kenapa bisa gagal? Bagaimana mungkin? Warrior yang tersenyum dan berkata, ini rahasiaku, aku hanya ingin memberitahumu bahwa bahkan jika kamu meledakkan dirimu, aku memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Aku tidak berpikir kamu ingin mati, bagaimana jika kita buat kesepakatan, kamu akan mengikuti aku selama 20 tahun, dalam 20 tahun, kamu mendengarkanku, 20 tahun kemudian, aku akan membiarkan kamu pergi, bagaimana? 20 tahun. Orang tua berjubah Tao sedikit tergerak, namun tak lama kemudian, dia berkata lagi, kenapa aku harus percaya padamu? Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, kamu telah bertahan selama lebih dari 10.000 tahun, apakah kamu masih peduli dengan 20 tahun ini? Bagimu, 20 tahun hanyalah sesingkat menjentikkan jari, kan? Lagi pula, aku juga kaisar pedang, setidaknya masih ada kredibilitas, kan? Tentu saja, jika kamu masih tidak percaya, atau tidak ingin menunggu selama 20 tahun ini, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kamu ledakkan diri sendiri, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Melihat ekspresi percaya diri warrior yang, sudut mulut orang tua berjubah Tao berkedut, apakah pria ini benar-benar percaya diri, atau dia sok di depannya? Warrior yang berkata lagi, tidak mudah bagimu untuk menjadi roh senjata.
hanya meledakkan dirimu seperti ini. Apakah kamu mau? Aku hanya membutuhkanmu selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, kamu akan bebas lagi. 20 tahun tidak lama untukmu. Tidak peduli apa, kamu harus bertaruh, kan? Benarkah hanya 20 tahun? Orang tua berjubah Tao berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengangguk dan berkata, sama sekali tidak ada kepalsuan. Oke, aku akan bersamamu selama 20 tahun, dan dalam 20 tahun, aku akan mematuhimu. Orang tua berjubah Tao memutuskan, seperti yang dikatakan warrior yang, hanya setelah 10.000 tahun kultivasi baru bisa menjadi roh. Jika ada pilihan, ada harapan, dia tidak akan memikirkan penghancuran diri. Selain itu, sudah lebih dari 10.000 tahun, dan itu tidak buruk selama 20 tahun, bagaimanapun, ini adalah waktu untuk tidur. Setelah mendengar ini, warrior yang tersenyum. Di bawah pimpinan orang tua berjubah Tao, warrior yang datang ke sebuah aula yang disebut Pavilion Tianbao. Orang tua berjubah Tao melambaikan tangan kanannya, dan larangan di sekitar aula itu dibubarkan. Orang tua berjubah Tao berkata, leluhur dia adalah master alam kaisar tingkat 9, dia sangat mengancam bagiku dan pendekar suci Liu Yun. Karena itu, kami tidak berniat menyakitinya. Kami hanya ingin menjebaknya dan melepaskannya setelah kami pergi. Warrior yang mengangguk, berjalan ke aula, baru saja masuk, sesosok menyerang, dan kemudian, tinju mengenai perutnya, warrior yang langsung terbang keluar. Di samping, orang tua berjubah Tao memejamkan matanya sedikit, seolah tidak melihatnya. Karena Irenean yang menembak. Warrior yang berdiri, sedikit bingung, menatap Irenean yang membeku, dan berkata, Irenean, apakah otakmu rusak? Irenean berjalan menuju warrior yang, dan sudut mulut warrior yang berkedut, dan berkata, aku beritahu, kamu main-main lagi, aku akan lawan. Meskipun dia kuat secara fisik, dia juga tidak bisa menahan tinju Irenean. Apakah kamu masih warrior yang? Irenean berjalan ke warrior yang dan bertanya. Mendengar itu, warrior yang merasa jauh lebih baik, karena Irenean mungkin telah menebak niat pendekar suci Liu Yun, dan dia baru saja menembak sebelumnya karena menganggapnya sebagai pendekar suci Liu Yun. Memikirkan hal ini, warrior yang tidak peduli padanya. Dia segera mengangguk dan berkata, dia gagal merebut tubuhku. Tentu saja aku masih aku, jadi. Sebelum warrior yang selesai berbicara, Irenean menggertak dirinya lagi, meninju di perut warrior yang, dan warrior yang terbang lebih dari 10 kaki jauhnya lagi. Warrior yang bangun dan menatap Irenean dan berkata, Irenean, aku bilang aku warrior yang, aku benar-benar warrior yang, aku bukan pendekar suci Liu Yun, perhatikan baik-baik. Aku tahu kamu adalah warrior yang. Irenean berjalan menuju warrior yang. Warrior yang terkejut, lalu marah, dan berkata, kamu tahu bahwa aku warrior yang dan masih memukuliku, apakah otakmu rusak? Kamu pantas dihajar, kata Irenean singkat. Wajah warrior yang berkedut untuk sementara waktu, dan berkata, Irenean, aku bertanya pada hati nuraniku sendiri, aku tidak menyinggungmu, kan? Hei, jangan datang ke sini. Kamu menyerang lagi, aku tidak akan sungkan lagi. Irenean berjalan di depan warrior yang dan memandang warrior yang dengan demikian rupa. Sampai warrior yang dia amati menjadi tidak wajar, dia berkata, aku tahu bahwa kamu berinisiatif untuk mewariskan tradisi pendekar suci Liu Yun untuk aku juga tahu bahwa kamu seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu. Aku juga tahu bahwa kamu tidak ingin aku dalam bahaya, aku tahu semua ini.
Warrior yang melirik Irene An dengan tidak puas, dan berkata, "Sudah tahu pun kamu masih memukul aku, kamu terlalu tidak setia kawan." Irene An berjalan maju 2 langkah lagi, dia menatap warrior yang tanpa ekspresi, dan berkata, "Pernahkah kamu berpikir, jika kamu dirampas pergi olehnya, apa yang harus dilakukan kerabat kamu? Apa yang harus aku Irene An lakukan?" Warrior yang bersambung.